Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata man akhlasalahu qalbahu wa anjabat anhu aqdarus syirki wa safah. Wa aqarralahu birikil ubudiyah wa sta'adha bihi min syarri syaitani wal hawa. Wa tamassaka bihablihil matinil munazzali ala rasulihil amin Muhammadin khairil wara. Salawatullahi wa salamuhu alaihi daiman ila yaumil hasyri wal liqa. Wa radiyallahu an ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ulil basairi wan nuha amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Masyarul muslimin, a'adzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus menerus kita panjatkan kalimat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang Maha Esa, zat yang Maha berdiri sendiri, zat yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia baik di langit maupun di bumi. La ilaha illallah. Zat yang Maha hidup dan yang tidak pernah mati. Zat yang telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya, rezeki dan karunia-Nya yang tak terhingga dan tak pernah putus sepanjang zaman kepada makhluknya, baik yang berupa kesempatan maupun kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada uswah dan qudwah kita, pemimpin para manusia, pemilik syafaat kubra, dan sebaik-baik panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang atas jasa-jasa dan perjuangan beliau, cahaya Islam ini tersampaikan kepada kita. Sebab dengan adanya cahaya Islam tersebut, kita terbebaskan dari kejahilan, malamnya bagaikan siangnya. Dan sebagai tanda bentuk terima kasih kita kepada beliau SAW yang telah berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun fase Makkah yang penuh dengan cacian, hinaan yang beliau SAW merasakan. Dan 10 tahun fase Madinah, yang di mana beliau menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala sampai turun firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Dan semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau SAW, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal menuju akhirat kelak. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bertatap muka sambil saling mengingatkan betapa besar nikmat-nikmat yang telah dan akan dianugerahkan oleh Allah kepada kita hamba-hambanya, tidak terkecuali kita yang hadir di tempat mulia ini. Begitu kita bangun pada dini hari, badan terasa jadi bugar, semangat dan tenaga untuk belajar rasanya pulih dan kembali segar. Dan ini adalah salah satu karunia nikmat yang kadang tidak banyak direnungkan dan diperhatikan. Bukankah kita telah merasakan nikmatnya tidur sepanjang malam, sekujur badan terbujur lemas, lena menerawang di alam mimpi, istirahat pulas menikmati tidur karunia Allah yang terakar. Dan andai kata rasa kantuk itu tak kunjung tiba, berarti nikmatnya tidur tidak akan kita rasakan. Maka apa yang akan terjadi jemaah? Betapa gelisahnya perasaan kita, badan terasa jadi gerah. Dan ini adalah baru sisi kecil dari kehidupan umat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Coba kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Walau sesungguhnya kita patut untuk menyadari segala sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita dari berbagai bentuk dan macam nikmatnya. Ikhwani fillah, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Coba kita layangkan pandangan kita ke sekeliling lingkungan, bahwasanya seluruh makhluk yang hidup di atas permukaan bumi Allah ini sangat tergantung kepada komponen udara yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam udara atau hawa, padanya kita jumpai berbagai macam unsur gas. Di antaranya adalah gas oksigen, nitrogen, hidrogen, helium, zat lemas, argon, kirapton, dan gas-gas mulia lainnya yang kecil jumlahnya. Jadi sesungguhnya sama sekali tidak ada pabrik gas, karena manusia tidak mampu untuk membuat gas. Yang hanya adalah pabrik yang memisahkan gas dengan perbedaan titik didih masing-masing gas. Dan salah satu unsur gas yang sangat berpotensi baik kehidupan dan kesehatan manusia adalah gas oksigen. Kebutuhan manusia dalam memenuhi kesehatan dan kehidupan memerlukan gas oksigen setiap harinya antara 18-20%. Allah telah mengatur sedemikian rupa dengan pasti bahwa di dalam udara yang kita hirup saat ini persis dalam persentase antara 18-20%. Andai kata lebih tinggi dari persentase tersebut, maka suhu udara menjadi gerah, panas, dan akibatnya mudah terpicu timbulnya kebakaran di mana-mana. Dan sebaliknya, bila jauh di bawah persentase tersebut, maka yang akan terjadi adalah penduduk susah bernapas, tersengal-sengal, karena pernapasan kita terganggu oleh zat lemas yang memenuhi lingkungan hidup kita. Dan besar kemungkinan keluhan-keluhan akan berkepanjangan. Oleh karena itu jamaah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak mendustakan nikmat tersebut. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada hambanya dengan mengulang 31 kali peringatan bagi umat manusia dengan firman-Nya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Rabb kamu yang manakah engkau dustakan? Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meluangkan waktu merenung sejenak di tengah kesibukan kita menuntut ilmu. Betapa besar karunia Allah kepada diri kita, keluarga kerabat kita, bangsa kita, dan hamba Allah pada umumnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui dengan nyata, sisi kecil atas nikmat ini bernilai sekian besarnya. Apalagi dalam mengarungi hidup ini, maka tentunya kita masih akan mengenyam nikmat-nikmat lainnya, berupa nikmat kelapangan rizki, nikmat berkeluarga, nikmat kebahagiaan, nikmat kepuasan hidup, nikmat menuntut ilmu, dan masih setumpuk nikmat lainnya yang sukar disebutkan satu persatu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai hasil renungan kita atas nikmat ini, tentunya menumbuhkan kesadaran dari lubuk hati yang dalam. Kemudian dituangkan dalam bentuk kesyukuran. Dan kesyukuran ini tidaklah punya arti sama sekali jika hanya dalam bentuk lisan semata. Mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala harus berupa pengakuan hati terhadap kebesaran dan keagungannya dalam sikap dan tindakan nyata. Berupa membantu hajat hidup orang-orang yang dalam kesempitan, menghibur orang-orang yang dalam kesedihan, orang-orang yang terkena musibah, membantu mereka membutuhkan pertolongan, menyantuni anak-anak yatim, dan badan-badan amal lainnya. Janganlah berdalih tidak mampu, sementara rezeki terus mengalir masuk dalam dompet dan kartu kredit kita. Penuhilah telapak tangan fakir miskin yang sedang mengulas dada-dada tipisnya karena ketiadaan makanan hingga kelaparan berkepanjangan. Ceritakanlah, kabarkanlah, sebarkanlah kepada orang lain betapa besar karunia Allah yang telah kita rasakan. Ulangi berkali-kali syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Realisasi rasa syukur tersebut bukanlah suatu perbuatan yang sia-sia. Tapi dengan demikian akan mempertebal iman dan takwa kita kepada Yang Maha Pencipta. Dan yang terpenting kita akan terhindar dari siksa dan murkaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 46 yang berbunyi, "Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad,
Terangkanlah kepadaku jika Allah Subhanahu wa taala mencabut pendengaran kalian dan penglihatan kalian serta menutup hati-hati kalian. Maka siapakah sesembahan selain Allah yang mampu untuk mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kali berkali-kali memperlihatkan tanda kebesaran kami kepada Allah, kepada mereka, namun mereka tetap berpaling juga. Dan satu hal lagi yang akan memperkuatkan hati kita, yakni adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Dan jikalau kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan bagimu berupa kenikmatan. Dan lanjutan ayat tersebut berupa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan jikalau kalian mengingkarinya, ingatlah siksaku sangat pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan kufur nikmat dan memberikan kepada kita limpahan karunia agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sedikit, yakni golongan orang-orang yang tahu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan saya akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fa inzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian perbuat. Maka berhati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia dan berhati-hatilah kalian terhadap fitnah wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang awal kali menimpa Bani Israel itu adalah fitnah wanita. Dan sebagai penutup, saya wasiatkan kepada teman-teman semuanya. The ship will break if I lead by to captains. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah, barakallah.